Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Armilius dari SMA Negeri 5 Padang. Pada kali ini, saya akan memberikan materi tentang selang kecekungan fungsi trigonometri. Materi ini merupakan aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita lihat tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kali ini kita masuk kepada materi selang kecekungan fungsi trigonometri. Minggu kemarin kita sudah mempelajari grafik fungsi naik dan fungsi turun. Pada kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Sebelumnya kita harus ingat dulu turunan fungsi trigonometri dan persamaan trigonometri. Ini akan membantu kita dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Juga kita harus ingat syarat dari nilai stasioner f aksen x sama dengan 0 dan fungsi naik jika f aksen x-nya besar dari 0 dan fungsi turun jika f aksen x-nya kecil dari 0. Baik, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soal sebagai berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan sin x pada selang 0 derajat kecil sama x kecil sama 360 derajat. Tentukanlah titik-titik stasioner dan kapan fungsi itu naik dan kapan turun. Kita ingat kembali, kemarin kita ingat kembali apa syarat nilai stasioner, yaitu f aksen x-nya sama dengan 0. Sekarang fx-nya sama dengan sin x, maka f aksen x-nya sama dengan cos x. Karena dia f aksen x-nya sama dengan 0, maka cos x-nya sama dengan 0. Ingat lagi, dengan persamaan trigonometri, kita dapatkan harga x-nya 90 derajat dan 270 derajat. Kemudian, harga x ini kita pindahkan ke garis bilangan. Ya, kita pindahkan ke garis bilangan, kita ambil titik 90 dengan 270. Kemudian karena dia batasnya dari 0 sampai 360, kita buat aja di pinggir-pinggirnya 0 dengan 360 derajat. Nah, ini menggunakan sistem persamaan kuadrat. Pada sistem persamaan kuadrat, kalau ada dua titik kita buat di sini, kemudian sebelah kanannya positif, sebelah kirinya negatif, dia selang-seling ya, positif, negatif, positif. Ini sudah kita sepakati waktu di kelas 11. Ya, untuk daerah positif itu daerahnya besar dan daerah negatif daerahnya kecil. Kita tahu fungsi naik tadi kan daerah yang positif dan yang negatif adalah daerah fungsi turun. Jadi kalau kita gambarkan dengan grafik tadi, kalau kita pindahkan ke grafik, kita lihat di sini dari 0 sampai 90, ya, dari 0 sampai 90 dia itu tadi positif, berarti dia fungsinya naik, dan dari 90 sampai 270 fungsinya turun. Dari 270 sampai 360 dia naik, ini positif. Kemudian kita lihat lagi dari ini fungsinya naik, kemudian turun. Berarti ada sini puncaknya maksimum. Ini fungsinya turun, kemudian turun lagi. Berarti dia mempunyai titik belok. Jadi 180 ini adalah titik beloknya. Kemudian dari 270 sampai 360 dia naik. Kemudian di sini ini kan turun, kemudian naik. Inilah dia, ini puncaknya minimum. Kemudian dari gambar ini bisa kita buat selangnya dari grafik fungsi naik. Jadi dari grafik di atas, maka fungsinya naik pada saat
0 kecil sama X kecil sama 90 derajat, dan 270 derajat kecil sama X kecil sama 360 derajat. Dan kapan dia turun? Nah, dia tadi dari gambar tadi kita lihat fungsinya turun pada saat 90 derajat kecil sama X kecil sama 270. Bagaimana Ananda semuanya? Sudah bisa dipahami? Ya, untuk lebih jelasnya dan lebih paham lagi, kita bisa membuat tugas ini, eee eee, untuk lebih jelasnya kita buat tugas ini, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya pada interval 0 derajat kecil sama X kecil sama 360 derajat dari fungsi f(x) sama dengan 2 cos 2x kurang 60 kurang 1. Nah, disinilah persamaan trigonometri yang kita pelajari di kelas 11. Ananda pelajari dulu, kemudian kita diskusikan. Jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda semuanya? Setelah menyaksikan tayangan tadi, mudah-mudahan ini dapat membantu Ananda untuk mengerjakan soal-soal lainnya. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.